beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mempersembahkan episode ke-10 dengan judul Pemberontakan Rangga Lawe. Dalam seri ke-277 ini didukung oleh para pemain Yvonne Rose sebagai Sakawuni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Heri Stiono sebagai Dias Sanggramawijaya, Mas Sono sebagai Arya Wiraraja, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Panglima Kausing menceritakan perihal nasib Empu Ranubaya di negeri Mongolia. Arya Kamandanu merasa sangat sedih dan terpukul begitu mendengar berita tentang kematian gurunya. Selanjutnya dia ganti menceritakan perihal pendekar Low dan Meisin. Mereka terus berbincang-bincang di dalam perahu sampai beberapa saat lamanya, seperti halnya dua orang sahabat lama. Nampak tak ada lagi suasana permusuhan di antara mereka. Arya Kamandanu sangat menghormati jiwa besar Panglima Kausing. Demikian pula Panglima Kausing sangat menghargai kemuliaan hati Arya Kamandanu. Panglima Kausing tidak bisa terlalu lama berada di tempat itu. Dia segera minta diri untuk melanjutkan perjalanan. Arya Kamandanu dan Sakawuni mengawasi perahu yang ditumpangi Panglima Kausing bergerak perlahan-lahan meninggalkan tepian Sungai Brantas. Setelah perahu itu lenyap di kelokan sungai, mereka berdua segera mencari kuda mereka yang tertinggal di tempat pertempuran. Selanjutnya, mereka berkuda kembali ke istana Kediri. Hiya! 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 Hiya!
Fajar mulai menyingsing di ufuk timur ketika Arya Kamandanu dan Sakawuni memasuki alun-alun istana Kediri. Perang sudah selesai, tapi suasana di alun-alun Kediri masih morat-marit. Banyak sekali mayat bergelimpangan di sana-sini, darah berceceran di atas rumput, dan patahan senjata-senjata tajam bertebaran di sembarang tempat. Arya Kamandanu dan Sakawuni segera melangkah menuju Balai Paseban Agung Istana Kediri. Pagi itu sangat cerah, langit biru bersih, tanpa seberkas pun mega melintas. Nampaknya badai telah reda setelah beberapa saat lamanya mengamuk di atas Kediri. Balai Paseban Agung dipadati oleh manusia. Arya Wiraraja, Nambi, dan Sang Ramapati duduk di bagian paling depan menghadap ke arah singgasana. Lembu Sora, Rangga Lawe, Kebo Anabrang, Rekrian Demung, Gajah Biru dan Rapodang beserta tokoh-tokoh pedukuhan Majapahit yang lain duduk membentuk setengah lingkaran. Arya Kamandanu dan Sakawuni duduk berdampingan di dekat tiang istana berukir. Sementara para tokoh yang lain dan prajurit-prajurit Majapahit duduk di belakang mereka. Dan tak ketinggalan para warga desa duduk di tangga Balai Paseban Agung. Bahkan sebagian besar di antara mereka duduk di alun-alun. Jumlah mereka tidak kurang dari 5.000 orang. Suasana seketika menjadi sunyi senyap begitu gong berbunyi dan Dyah Sang Ramawijaya berdiri menghadapi sebuah pedupaan yang terbuat dari tembaga berukiran indah. Asap mengepul ketika Dyah Sang Ramawijaya menaburkan setanggi dan disusul bau harum memenuhi seluruh ruangan pendopo agung. Duh Sang Hyang Widiwasa, kami semuanya merasa bersyukur atas karunia-Mu, sehingga kami dapat memenangkan peperangan melawan bala tentara Tartar. Kami percaya bahwa semua ini sudah menjadi suratan tangan-Mu yang maha agung dan perkasa. Duh para arwah leluhur Singasari, para dewa yang bersemayam di berbagai bagian dunia fana ini, terima kasih dan kami ucapkan sembah puji syukur. Karena tanpa bantuan-Mu, tanpa dorongan semangat-Mu, kami warga pedukuhan Majapahit tidak mungkin dapat meraih kemenangan. Dan kami berjanji tidak akan menyia-nyiakan kemenangan ini. Justru kemenangan ini merupakan awal langkah kami untuk menempuh kewajiban dan tugas yang jauh lebih berat, tapi lebih mulia sifatnya. Kemenangan perang barulah satu permulaan dari pekerjaan yang lebih luhur. Akhir kata, kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas bantuan dan karunia-Mu kepada kami semua yang duduk di Balai Paseban Agung Istana Kediri ini. Selanjutnya, kami serahkan semua yang terjadi di atas diri nasib kami kepada kehendak-Mu semata-mata. Kami hanyalah para pelaku dari suatu lakon kehidupan yang pada dasarnya garis ceritanya adalah berada di tangan-Mu. Kaulah yang membuka lakon kehidupan ini, dan Kau jugalah yang nanti akan menutupnya. Tuan Arya Wiraraja, Paman Nambi, Paman Ramapati,
Paman Lembu Sora, Ronggolawi, Kebu Anabrang, dan semua saja tokoh-tokoh pedukuhan Majapahit yang saya hormati dan saya cintai. Saya Dia Sang Ramawijaya. Atas nama pribadi, saya ingin mengucapkan terima kasih yang luar biasa besarnya kepada kalian semuanya. Tanpa bantuan paman-paman dan kalian para tokoh-tokoh pedukuhan Majapahit, saya kira Dia Sang Ramawijaya tidak berarti apa-apa. Selama ini, tuan-tuan, paman-paman dan kalian semua dengan setia mendampingi apa yang saya perjuangkan dan menjadi cita-cita kita bersama. Sejak Singasari runtuh beberapa waktu yang lalu, dan saya menjadi pelarian, kalian tetap menjadi orang-orang yang setia, yang selalu memberikan dorongan semangat dan dukungan, baik secara lahiriah maupun batiniah. Dan karena jasa-jasa tuan-tuan sekalian, Majapahit dapat memenangkan pertempuran melawan bala tentara Tartar. Sekarang ini, secara resmi perang telah selesai, dan kemenangan berada di pihak kita. Kemenangan yang mutlak. Kemenangan yang sama sekali tidak diserobot oleh pihak-pihak lain. Kemenangan ini adalah kemenangan Majapahit. Kemenangan kita semua. Karena itu, saya tidak akan pernah melupakan jasa-jasa tuan-tuan semua. Sikap, pengabdian, kesetiaan dan jasa tuan-tuan telah terpatri di dalam hati nurani saya yang paling dalam. Berikutnya ucapan terima kasih ini juga saya sampaikan kepada para prajurit Majapahit. Para prajurit, baik yang berpangkat rendah, menengah, ataupun berpangkat tinggi, semua saya anggap ikut berjasa memenangkan pertempuran ini. Semua telah menjalankan tugasnya dengan baik, dan saya pun tidak bisa melupakan jasa-jasa dan pengabdian kalian semuanya. Di samping itu, saya berharap agar kalian tetaplah menjadi prajurit-prajurit yang tangguh dan berani, bertekad baja dan bersemangat seperti kobaran api cahaya sang surya. Tetaplah kalian menjadi prajurit-prajurit Majapahit yang bermutu tinggi, prajurit-prajurit yang tangguh di medan peperangan, tapi juga prajurit-prajurit yang tanggap dan bijaksana di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya, dan inilah yang membuat saya sangat terharu, ucapan terima kasih ini saya sampaikan kepada seluruh warga desa yang dengan telah tulus ikhlas membantu memenangkan pertempuran ini. Saya tidak tahu lagi bagaimana saya harus mengucapkan terima kasih pada kalian semuanya. Kalian adalah warga desa biasa, tapi kalian telah mampu menyumbangkan dharma bakti yang luar biasa besarnya. Kalian telah rela menjadi tumpukan batu bata paling bawah bagi pertumbuhan pedukuhan Majapahit ke arah masa depan yang lebih gemilang. Demikianlah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dengan sukarela, dengan kesungguhan hati, sehingga Majapahit telah berhasil memenangkan pertempuran yang besar.
Saya berjanji di depan kalian semuanya. Juga saya berjanji di dalam hati saya sendiri. Saya tidak akan menyalahgunakan kemenangan ini. Saya juga tidak akan menyalahgunakan kepercayaan yang telah kalian berikan kepada saya. Alangkah besar dosa saya jika sampai saya menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan yang telah diberikan kepada saya. Dosa besar semacam itu barangkali tidak akan mampu ditebus oleh 7 turunan. Nah, saudara-saudaraku sekalian, dengan perencanaan yang matang, dengan perpaduan jiwa dan cita-cita kita bersama, satu langkah yang menentukan telah berhasil kita lampaui. Nah, sekarang marilah kita mempersiapkan langkah-langkah berikutnya yang tidak kalah pentingnya. Kemenangan di dalam perang hanyalah merupakan langkah awal dari suatu perjalanan panjang. Kemenangan di dalam peperangan hanyalah merupakan pintu pertama. Setelah pintu pertama berhasil kita buka dan kita masuk, maka selanjutnya kita akan berhadapan dengan pintu kedua, pintu ketiga, dan pintu-pintu berikutnya. Mari Tuan Arya Wiraraja, silahkan duduk. Oh, terima kasih Gusti. Sekalipun perang ini sudah selesai dan kemenangan berada di pihak Majapahit, tapi saya masih membutuhkan bantuan Tuan. Rasanya saya hanya bekerja dengan sebelah tangan tanpa bantuan Tuan Arya Wiraraja. Hamba kira Gusti Sanggrama Wijaya sudah melaksanakan tugas-tugas dengan cukup baik, bahkan mendekati sempurna. Apa yang telah Gusti ucapkan di Balai Paseban Agung Istana Kediri sungguh-sungguh merupakan pencerminan dari kebijaksanaan seorang pimpinan. Hamba sangat gembira dan senang sekali mendengarnya, Gusti. Saya merasa masih banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan, Tuan. Tugas-tugas yang jauh lebih berat menanti di depan. Benar, Gusti. Apa yang telah Gusti ucapkan di Balai Paseban Agung sama sekali benar. Memang perang hanyalah merupakan awal dari suatu tugas yang jauh lebih besar. Dalam waktu dekat ini, pekerjaan yang harus Gusti selesaikan, hamba kira ialah bagaimana membenahi Majapahit yang selama ini tersendat-sendat pertumbuhannya karena tekanan pemerintah Kediri. Apakah Gusti sudah merencanakan sesuatu dengan Majapahit? Saya kira saya tidak bisa lama-lama tinggal di Kediri, Tuan. Saya harus segera kembali ke Majapahit untuk berbenah diri. Selain itu, ada yang ingin saya kemukakan pada Tuan Arya Wiraraja. Soal apakah, Gusti? Rasanya masih segar dalam ingatan saya bahwa saya telah mengucapkan janji kepada Tuan Wiraraja. Kalau Majapahit berhasil memenangkan pertempuran, saya berjanji akan membagi tanah Jawa di bagian timur ini menjadi 2 bagian. Sebagian untuk saya sendiri sebagai penerus hak waris tahta Singasari. Kemudian, sebagian yang lain akan saya serahkan kepada Tuan Arya Wiraraja. Gusti Sanggrama Wijaya tidak perlu terlalu terburu-buru memikirkan soal itu. Lebih baik sekarang ini Gusti memusatkan perhatian pada Majapahit. Hamba sudah dapat melihat
bahwa Majapahit bisa menjadi tumpuan harapan kita semua. Majapahit bisa dirubah menjadi sebuah negeri, menjadi pusat pemerintahan yang hamba kira jauh lebih mapan dibanding dengan pemerintah Kediri selama ini. Memang sekarang ini Majapahit masih merupakan pedukuhan yang tidak begitu besar. Masih dikelilingi oleh hutan belantara yang lebat. Tapi dengan runtuhnya pemerintahan Kediri, maka Gusti Sanggramawijaya sekarang ini merupakan satu-satunya pemimpin yang dipercaya oleh rakyat. Semua orang menunggu keputusan Gusti Sanggramawijaya. Semua orang mengharapkan Gusti Sanggramawijaya tampil sebagai pucuk pimpinan tertinggi. Rasanya saya belum siap untuk menjadi seorang raja, Tuan Wiraraja. Ya, barangkali Gusti merasa belum siap. Tapi rakyat sudah tidak sabar lagi menunggu hadirnya seorang pemimpin yang dapat mereka percaya. Pemimpin yang mereka anggap dapat membawa mereka ke arah pintu gerbang kemakmuran dan kesejahteraan rakyat banyak. Hamba kira Gusti Sanggramawijaya tidak perlu ragu-ragu lagi. Tidak perlu sungkan-sungkan untuk segera mengambil alih kekuasaan. Tapi Gusti, kalau hamba boleh sedikit memberikan petuah ataupun nasihat untuk Gusti. Silakan Tuan Wiraraja. Saya cukup terbuka untuk menerima nasihat ataupun saran dari siapapun juga, Tuan. Ampun Gusti. Barangkali hamba terlalu lancang untuk memberikan nasihat kepada Gusti Sanggramawijaya. Tidak apa, Tuan Wiraraja. Tuan sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri. Saya justru sangat membutuhkan nasihat, saran ataupun pertimbangan-pertimbangan dari Tuan, yang saya anggap lebih banyak mempunyai pengalaman. Silakan Tuan. Begini Gusti. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Majapahit telah terlibat pertempuran yang cukup besar. Pertempuran yang pertama, pasukan Majapahit kurang berperanan dibandingkan pasukan Tartar yang telah berada di garis depan. Tapi pada pertempuran berikutnya, yang baru saja kita selesaikan dengan baik, mempunyai arti dan makna yang jauh lebih besar. Pertempuran melawan bala tentara Tartar sangat banyak meminta korban jiwa. Terlebih lagi, korban jiwa rakyat jelata. Kalau toh suatu saat nanti Majapahit berdiri menjadi sebuah negeri yang aman dan sentosa, maka sebenarnya tukon atau korban yang diberikan cukup mahal harganya. Ribuan nyawa manusia menjadi landasan kemenangan kita ini. Karena itu, hamba mohon agar Gusti jangan sampai melupakan jasa-jasa mereka yang telah memberikan segala-galanya demi kemenangan Majapahit. Jasa-jasa mereka tidak dapat ditukar ataupun dibeli dengan barang-barang yang berwujud lahir. Sebab apa yang mereka berikan adalah harta yang tidak ternilai lagi harganya. Harta itu bernama ketulusan, pengabdian tanpa pamrih, rasa cinta pada tanah tumpah darah, dan yang paling utama adalah rasa percaya kepada junjungan mereka, ialah Gusti Sanggramawijaya sendiri. Demikianlah Gusti. Dan sekali lagi, hamba mohon maaf kalau sekiranya hamba telah berbuat lancang memberi nasihat Gusti. Tidak, Tuan Arya Wiraraja. Nasihat Tuan benar-benar sangat berharga. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas nasihat Tuan yang sangat berharga. Saya berjanji bahwa saya akan menuruti nasihat Tuan demi terwujudnya cita-cita kita bersama. Terima kasih Gusti Sanggramawijaya. Hamba benar-benar merasa terharu dan bersyukur melihat sikap Gusti yang begitu rendah hati dan mulia. Mudah-mudahan Gusti dapat memimpin Majapahit
menuju pintu gerbang keadilan dan kemakmuran di bumi Jawa ini. Ketika mereka berdua tengah berbincang-bincang, pada saat itu muncul Lembu Sora dan Ranggalawe. Dia Sang Gramawijaya segera mempersilahkan dua orang kepercayaannya masuk. Kebetulan sekali Paman Lembu Sora dan Ranggalawe datang. Saya ingin tahu bagaimana perkembangannya, Paman. Semua orang masih sibuk bekerja membersihkan alun-alun, Gusti. Bahkan warga kota Kediri turun tangan. Mereka membantu mengangkati mayat-mayat yang bergelimpangan dan membersihkan ceceran-ceceran darah. Mereka yang meninggal sebagai akibat korban perang harus segera dikuburkan dengan baik, Paman. Sekalipun dia prajurit musuh, dia juga harus dikuburkan dengan secara baik. Baik, Gusti. Kami semua akan mengikuti segala perintah Gusti Sang Gramawijaya. Nah, sekarang aku akan memberimu tugas, Ranggalawe. Baik, Gusti. Tugas apa yang harus hamba laksanakan? Kau kutunjuk sebagai pimpinan untuk mengatur segala sesuatu yang menyangkut harta kekayaan Istana Kediri. Pilih beberapa orang yang bisa dipercaya untuk menghitung jumlah kekayaan Istana Kediri. Lalu, kumpulkanlah semua harta kekayaan Istana Kediri itu, dan sisakanlah barang-barang 1/10 bagian. Sedangkan yang 1/9/10 bagian akan kita bawa ke Majapahit. Baik, Gusti. Hamba siap menjalankan perintah Gusti. Paman Lembu Sora. Iya, Gusti. Besok pagi-pagi sekali, aku ingin mengadakan pertemuan penting di Balai Paseban Agung. Tolong kumpulkan para tokoh Majapahit dan orang-orang yang menjadi kepercayaan kita. Baik, Gusti. Hamba siap menjalankan perintah. Terima kasih. Rupanya kita semuanya sudah berkumpul. Semuanya sudah lengkap hadir. Sekarang saya ingin mendapatkan laporan tentang perkembangan Istana Kediri setelah pertempuran melawan bala tentara Tartar selesai. Barangkali Paman Lembu Sora dapat memberikan sedikit penjelasan. Ampun, Gusti. Semua tugas yang Gusti limpahkan kepada kami sudah berhasil kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Alun-alun Istana Kediri sudah kami bersihkan, dan mereka yang menjadi korban perang sudah kami kuburkan dengan semestinya. Baik itu prajurit Majapahit, prajurit-prajurit Tartar, ataupun para warga desa biasa. Sedangkan bagi mereka yang menderita luka-luka berat, sekarang ini sedang dalam perawatan. Bagaimana dengan suasana kota Kediri pada umumnya, Paman Lembu Sora? Suasana kota Kediri sudah menjadi aman dan tertib, Gusti. Seluruh warga kota nampaknya cukup merasa gembira dan lega karena perang sudah selesai. Baiklah, Paman. Terima kasih atas penjelasan Paman. Sekarang saya ingin mendengar penjelasan dari Ranggalawe. Bagaimana dengan tugas-tugasmu, Ranggalawe? Ampun, Gusti. Hamba sudah menghitung seluruh kekayaan yang dimiliki Istana Kediri. Semua barang-barang itu kami kumpulkan di dalam puri kecil di samping istana, Gusti. Harta kekayaan itu harus kau pisahkan 1/10 bagian, Ranggalawe. Sudah, Gusti. Yang 1/10 bagian sudah kami pisahkan, dan kami tempatkan di ruangan dalam istana. Bagus. Nanti yang 9/10 bagian
harus segera kau naikkan ke atas gerobak. Dan barang-barang itu akan kita bawa ke Majapahit. Dengan kekayaan itulah nanti kita akan meneruskan pembangunan Majapahit. Baik, Gusti. Hamba siap melaksanakan perintah. Kita sudah hampir 7 hari lamanya berada di Istana Kediri. Saya bermaksud untuk secepatnya kembali ke Majapahit. Karena itu, saya harap semuanya mengadakan persiapan untuk kembali ke Majapahit. Tapi Istana Kediri tidak perlu dikosongkan. Biarlah beberapa ratus orang prajurit Majapahit tinggal untuk menjaga keamanan kota. Di samping itu, saya akan menunjuk 3 orang untuk menjadi wakil saya di Kediri. Sebab setelah Majapahit nanti berdiri menjadi sebuah kerajaan, maka Kediri akan menjadi kota kedua setelah Majapahit. Coba Empu Pamor, Empu Tipa, dan Empu Rakat maju ke depan. Empu Pamor, Empu Rakat, dan Empu Tipa adalah juga orang-orang kepercayaan Dyah Sang Gramawijaya semenjak mereka masih berkumpul di Istana Singasari. Mereka bertiga segera maju ke depan. Empu Pamor, Empu Rakat, dan Empu Tipa. Ya, Gusti. Kalian bertiga kutugaskan untuk menjadi wakil saya di Istana Kediri. Segala sesuatu yang menyangkut mengenai ketertiban, keamanan, dan pemerintahan kota Kediri berada di tangan kalian bertiga. Tapi kota Kediri tidak boleh terputus sama sekali dengan Majapahit. Kalian bertiga setiap saat harus datang ke Majapahit untuk memberikan laporan segala sesuatunya mengenai Kediri. Baik, Gusti. Nah, saya kira sudah cukup. Saya harap segala sesuatu yang kita rencanakan berjalan dengan baik. Saya harap kita semua menjalankan tugas kita dengan baik. Sekarang, saya ingin minta pendapat Tuan Arya Wiraraja. Bagaimana, Tuan? Apakah sebaiknya kita berangkat secepatnya ke Majapahit? Ampun, Gusti. Hamba kira memang sebaiknya Gusti segera kembali ke Pedukuhan Majapahit. Selanjutnya Gusti tinggal memusatkan perhatian pada pembangunan Majapahit. Selama ini pertumbuhan Majapahit sangat tersendat karena tekanan pemerintahan Kediri. Dan sekarang Gusti dapat dengan leluasa meneruskan pembangunan Majapahit tanpa harus mengalami hambatan. Gusti harus menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Baiklah, Tuan. Terima kasih atas nasihat Tuan. Nah, saya kira kita harus segera bekerja sesuai dengan pembagian tugas masing-masing. Hari ini mungkin kita masih tinggal di Kediri. Tapi, sebelum fajar menyingsing besok pagi, kita sudah akan berangkat ke Majapahit. Maka demikianlah, pada pagi hari berikutnya, sebelum fajar menyingsing, Dyah Sang Gramawijaya berikut orang-orang kepercayaannya dan para prajurit Majapahit, juga warga desa biasa yang jumlahnya sekitar 4.000 orang, berangkat meninggalkan alun-alun istana. Di sepanjang perjalanan, mereka mendapat sambutan hangat dari warga kota Kediri.
Rombongan Dia Sanggramawijaya berjalan bagaikan semut beriring, menyusuri lembah dan daerah yang berbukit-bukit. Tak lama kemudian, mereka sudah tiba di pinggiran Sungai Brantas. Mereka terus berjalan tanpa mengenal lelah. Dan setelah 2 hari dalam perjalanan, mereka pun mulai memasuki padukuhan Majapahit. Sudah beberapa hari lamanya kita beristirahat setelah tiba di padukuhan Majapahit. Saya kira sebaiknya kita mulai bekerja. Bukankah begitu, Tuan Arya Wiraraja? Benar, Gusti. Gusti harus segera bekerja membangun Majapahit. Lahan-lahan pertanian harus ditambah jumlahnya. Di samping juga Gusti harus membangun sebuah istana yang merupakan tempat Gusti bersemayam. Dan jangan lupa membangun jalan-jalan penting yang menghubungkan Majapahit dengan daerah-daerah lain. Benar, Tuan Arya Wiraraja. Di samping itu saya juga bermaksud membangun sebuah alun-alun dengan ringin kembar. Saya sangat mengharapkan agar semua pihak terlibat di dalam usaha pembangunan ini. Semua harus saayek saeko proyo. Satu kata, satu hati dan satu perbuatan. Semuanya harus bekerja dengan penuh semangat demi Majapahit yang kita cintai. Paman Lembusora, Paman Nambi, Paman Ramapati, Ronggolawi, Kebu Anabrang, Rapodang dan Rawuridan, serta Rekrian Demungwira, Rakai Mandana. Semuanya saja yang merupakan tokoh-tokoh Majapahit harus dapat memimpin mereka yang bekerja, agar pembangunan Majapahit segera bisa dirampungkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah, saya kira mulai besok pagi kita sudah bisa bekerja. Pohon-pohon harus ditebang, lahan-lahan pertanian dibuka, alun-alun harus segera digelar, dan benteng harus didirikan. Ringin kembar harus ditanam di depan pintu gerbang. Kemudian jalan-jalan harus dibuka agar supaya Majapahit jangan menjadi daerah yang tidak mempunyai hubungan dengan daerah-daerah lain. Maka demikianlah pembangunan padukuhan Majapahit dimulai. Semua orang bekerja dengan penuh semangat, dengan pengabdian tanpa pamrih. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, alun-alun Majapahit sudah dapat digelar. Benteng Majapahit yang tingginya kurang lebih 10 depa dan panjangnya kurang lebih 33 depa sudah berdiri dengan megahnya. Sementara istana kediaman Dia Sanggramawijaya berdiri dengan megah di tengah-tengah benteng. Atap istana terbuat dari sirap atau kulit kayu, sedangkan dinding-dindingnya terbuat dari papan-papan yang berukiran indah sekali. Lantai terbuat dari papan yang dilapisi tikar pandan. Di belakang istana dibuat patirtan atau pertamanan yang sangat indah. Sementara beberapa ratus orang yang lain sibuk membuat patung ataupun arca-arca yang dipajang di beberapa tempat. Sementara itu, beberapa ratus orang yang lain sibuk menebang pohon untuk membuat jalan. Maka jalan baru pun dibuka. Jalan baru itu menghubungkan antara Majapahit ke kota Tuban
ke kota Lamajang, dan ke kota Daha. 3 jalan utama itulah nanti yang akan menjadi urat nadi pemerintahan Majapahit, menjadikan urat nadi perdagangan di seluruh Jawa Timur. Maka demikianlah, dalam beberapa bulan saja, Majapahit sudah merupakan suatu daerah baru yang sangat berpengaruh bagi daerah-daerah yang lain. Majapahit seolah-olah merupakan sebuah negeri indah yang tiba-tiba muncul dari tengah-tengah hutan tarik. Sebuah mutiara indah yang berkilauan, yang seolah-olah jatuh dari atas langit, dari istana para dewa di Kahyangan. Selamat wahai Gusti Sanggramawijaya. Selamatkan sejahtera Majapahit milik kita bersama. Hidup Sanggramawijaya. Selamat wahai Gusti Sanggramawijaya. Selamatkan sejahtera Majapahit milik kita bersama. Hidup Sanggramawijaya. Selamat wahai Gusti Sanggramawijaya. Sejahtera Majapahit milik kita bersama. Hari ini kita kembali berkumpul bersama di ruangan Pendopo Agung Istana Majapahit. Hari ini kita berkumpul untuk mensyukuri karunia para dewa bahwa akhirnya Majapahit dapat kita dirikan bersama-sama. Sekarang telah berdiri negeri yang bernama Majapahit. Dan kita sebagai rakyat Majapahit harus berjuang membela harga diri dan martabat negeri kita untuk selama-lamanya. Kita harus pertaruhkan untuk nama dan kebesaran negeri kita. Di samping itu, kita juga harus menjaga nama baik Gusti Sanggramawijaya, pemimpin kita yang agung, panutan, dan pedoman kita bersama dalam meniti sejarah Majapahit. Hari ini adalah hari yang benar-benar bersejarah. Pada hari inilah Gusti Sanggramawijaya akan ditabalkan menjadi Raja Majapahit yang pertama. Memang benar, hari itu adalah hari yang sangat bersejarah. Setelah pembangunan Majapahit selesai, maka Dyah Sanggramawijaya, putra Dyah Lembutal, menantu dari almarhum Sang Prabu Kertanegara, ditabalkan atau dinobatkan menjadi Raja Majapahit yang pertama. Gusti Sanggramawijaya, hidup! Seperti yang telah dikatakan di dalam prasasti, Dyah Sanggramawijaya ditabalkan menjadi Raja Majapahit yang pertama pada tanggal 15 bulan Kartika, tahun Sakarasa Rupa Dwi Sitangsu, atau tahun 1294. Dan begitu ditabalkan menjadi Raja Majapahit yang pertama, Dyah Sanggramawijaya mengambil abhiseka atau gelar
Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana. Dengan ini, kupanjatkan puji syukur ke hadapan para dewa yang menguasai seluruh kehidupan di muka bumi ini. Tanpa izin dari Sang Hyang Widi, tanpa karunia dari para dewa, Majapahit tidak mungkin bisa berdiri. Karena itu, kita tidak boleh lupa daratan. Kita tidak boleh mabuk kemenangan dan keberhasilan. Kita harus tetap ingat, kita harus tetap eling bahwa apa yang bisa kita miliki ini sebenarnya hanyalah merupakan barang pinjaman belaka. Keberhasilan tanpa disertai kerendahan hati suatu saat pasti akan membawa kehancuran. Karena itu, kita tidak boleh henti-hentinya mengucapkan puji syukur kepada penguasa jagat raya ini. Dan kita harus selalu minta petunjuk dan penerangan darinya sebelum menentukan langkah-langkah berikutnya. Begitulah seperti apa yang telah dikatakan oleh sejarah. Akhirnya, setelah dengan susah payah, Majapahit dapat berdiri. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan dialami oleh Majapahit yang baru saja berdiri, bagaikan seorang bocah yang baru bisa merangkak? Peristiwa apa sajakah yang akan dialami oleh Majapahit? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.